Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin ikhwani fillah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dari sholat zuhur kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semua itu adalah rangkaian ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga segenap umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akhir zaman, yaitu tema besarnya adalah Al-Malhamah Al-Kubra. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu kejadian-kejadian menjelang Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum perang besar antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi dengan pasukan Salibis Ar-Rum. Ada beberapa kejadian, di antaranya yang pertama adalah ditaklukannya Jazirah Arab, penaklukan semenanjung Arabia. Jadi awal kemenangan Al-Mahdi adalah kekalahan pasukan As-Sufyani yang berasal dari Suriah dengan sekutunya yaitu Banu Kalb atau Bani Kalb. Ini awal kemunculan Imam Mahdi, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisunil Ka'bah." Akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Dan pasukan ini bukan pasukan Abraha, tapi pasukan As-Sufyani yang berasal dari Suriah, yang pasukan ini dibantu dengan sekutunya yaitu Bani Kalb, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis dan athar. Dan kemudian disebut Ka'bah karena Imam Mahdi dibaiat di sisi Ka'bah. Maka disebutkan dalam hadis ini sekelompok pasukan akan menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian ketika mereka sampai di wilayah Baida, satu wilayah dekat dengan kota Madinah, mereka dibenamkan seluruhnya dari awal sampai akhir. Qalat, kemudian Aisyah melanjutkan kisahnya, qultu, waktu itu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yukhsafu kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum." Wahai Rasulullah, bagaimana mereka itu dibenamkan keseluruhannya di dalam bumi, padahal ada orang-orang yang bukan dari golongan mereka, para pedagang,
orang-orang yang lewat di daerah situ, yang berjalan bersama mereka namun tujuannya tidak sama dengan mereka, memiliki tujuan yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka dibenamkan keseluruhannya yang ada di wilayah tersebut, dan kemudian mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat dan tujuannya masing-masing. Ya, hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Ya, di antaranya adalah kemunculan al-haq itu tidak disukai oleh kelompok kebatilan dan sebaliknya. Ya, jadi sunatullah adanya perseteruan antara al-haq dan al-batil. Jadi munculnya al-haq, Imam Mahdi ini muncul, kemudian proses baiatnya sudah kita sampaikan kepada antum-antum sekalian, dan tentunya berita ini menyebar. Munculnya Imam Mahdi, kemudian banyak orang-orang yang membaiatnya dan mengikutinya. Ini tentunya tidak disukai oleh orang-orang yang ahlul batil. Ini sunatullah. Kita lihat di sekeliling kita atau di negeri kita, munculnya orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran, pasti ada yang menjegal. Oleh karena itu, kalau antum sudah berada di atas al-haq, kemudian ada orang-orang yang menyelisihinya, ada orang-orang yang menggembosinya, jangan sedih. Itu sunatullah. Ya, kalau antum sudah melazimi sunnah, kemudian ada orang yang melecehkan, yang mengejek, enggak usah sedih. Itu adalah sunatullah, perseteruan antara al-haq dan al-batil. Tentunya kita ingat pada sebuah hadis sahih Imam Bukhari yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Iman, bab tentang permulaan turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Turun wahyu kepada beliau karena kejadian ini di luar kebiasaan yang dialami oleh manusia. Secara manusiawi Nabi Muhammad SAW itu takut, sampai datang kepada istrinya Khadijah, kemudian minta untuk diselimuti. Kemudian sebagai seorang istri yang paham akan karakter suami, tidak banyak tanya. Ini Khadijah Masya Allah luar biasa, di luar kebiasaan sifat wanita. Mungkin kalau istri kita pulang-pulang dingin minta diselimuti, itu diinterogasi dulu, ya. Tapi Khadijah tidak perlu interogasi, paham, sudah. Diselimuti dulu, nanti masalahnya dibicarakan belakangan. Masya Allah, ya, diselimutin. Kemudian oleh Khadijah, Rasulullah SAW dibawa kepada anak pamannya yang namanya Waraqah. Ya, Waraqah ini seorang Nasrani yang masih lurus, akidahnya masih lurus, yang paham Injil. Kemudian dikisahkan kepada Waraqah tentang kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa komentar Waraqah? Beliau mengatakan, ini adalah namus. Namus itu adalah malaikat Jibril. Inilah namus yang datang kepada Musa. Sama. Berarti bersumber dari satu sumber. Yang datang kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu adalah namus, sebagaimana yang telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Waraqah mengatakan, demi Allah, andaikan aku mendapatkan mendapati hari-harimu, dan ketika kaummu itu mengusirmu, sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Sampai Rasulullah SAW bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Kemudian Waraqah mengatakan, demi Allah, tidak ada orang yang datang membawa ajaran seperti ajaranmu itu kecuali akan dimusuhi kaumnya. Banyak para ulama mengambil faedah dari hadis ini, diantaranya adalah sunnatullah, ketetapan Allah, perseteruan antara al-haq dan al-batil. Maka oleh karena itu ayolah ikhwan, kalau kita itu sudah meyakini akan suatu hal bahwa itu baik, bahwa itu adalah al-haq, maka peganglah. Walaupun mungkin memegang kebenaran di akhir zaman itu seperti memegang bara api, tapi peganglah apapun yang terjadi. Karena memang munculnya al-haq itu senantiasa dibenci dan dihalang-halangi oleh ahlul batil. Kemudian juga di dalam Islam itu diajarkan tentang bagaimana seorang itu mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Jadi terkadang tidak benar juga ungkapan kita harus netral. Terkadang kita itu harus memihak. Ya, kalau dalam surat At-Taghabun ayat 2 itu sebutkan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah itu menciptakan kalian, ada yang kafir, ada yang mukmin. Allah menciptakan manusia dan hanya dibagi menjadi dua saja, kafir atau mukmin. Enggak ada istilahnya netral, saya enggak mukmin, saya enggak kafir. Jadi apa? Ya terkadang memihak, maka kata-kata kita jangan memihak, kita netral. Terkadang belum tentu benar. Ya, dengan fenomena yang ada
ketika dinampakkan ini al-haq, ini al-batil, jangan jadi orang netral. Tapi berpihaklah kepada al-haq. Ya, karena memang sunatullah, dunia ini manusia diciptakan dan mereka akan berada pada dua kubu, kubu al-haq dan kubu al-batil. Kemudian barakallahu fikum, jadi pasukan di dalam hadis ini adalah pasukan As-Sufyani, bukan pasukan Abrahah. Dan disebutkan kata-kata Ka'bah dalam hadis ini karena pembayatan Imam Mahdi itu di sisi Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian dengan ditenggelamkannya, dibenamkan pasukan dari Suriah yang hendak memburu Imam Mahdi di Baida, itu adalah indikasi bahwa yang muncul adalah Mahdi sejati. Karena sebelum muncul Imam Mahdi yang sejati, muncul orang-orang yang aku Mahdi. Ya. Sekarang yang mungkin masih hidup tengah-tengah kita ataupun orang-orang sebelumnya, ya, itu mereka ngaku Imam Mahdi. Dan di antara ciri Imam Mahdi yang benar adalah nanti ada pasukan yang ketika hendak membunuhnya, mereka itu dibenamkan di wilayah Baida. Dan sebelumnya juga kita pernah sebutkan di antara ciri Imam Mahdi adalah dia tidak mau dibaiat, bukan malah ya mencalonkan dirinya sebagai Imam Mahdi dan minta dibaiat. Itu sudah jelas-jelas ciri Mahdi palsu. Dalam beberapa asar disebutkan bahkan Imam Mahdi yang pergi ke Mekah kemudian dijumpai oleh para ulama untuk dibaiat, dia tidak mau, kemudian lari ke Madinah sampai 3 kali. Ya, 3 kali pulang pergi dari Mekah ke Madinah untuk menghindari baiat ini. Ya, oleh karena itu sekali lagi kalau ada orang yang mengatakan dirinya Imam Mahdi dan minta dibaiat, itu jelas, ya, jelas bahwa dia adalah Imam Mahdi palsu. Kemudian faedah dari hadis ini adalah jangan sampai kita itu mendukung kebatilan walau hanya memperbanyak jumlahnya. Ya kan? Jangan sampai kita itu mendukung kebatilan walaupun hanya memperbanyak jumlah, walaupun hanya dengan komentar yang ringan. Ya. Itu hukumnya haram. Kalau dalam beberapa riwayat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar, itu ada seekor cicak yang meniup api itu. Tiupan cicak itu apa sih efeknya? Tetapi ini akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan kita, komentar kita hari ini itu akan menunjukkan di mana kaki kita berpijak. Hati-hati, jangan sampai kita itu berada di saf kebatilan walaupun hanya berbanyak jumlahnya. Makanya dalam hadis tersebut semua dibenamkan. Ya, dari awal sampai akhir, bahkan orang-orang yang nggak ngikut di situ, ya, yang niatnya tidak sama dibenamkan semuanya. Karena memang prinsipnya bahwa azab di dunia, musibah di dunia itu akan merata menimpa orang yang soleh, orang yang ahli maksiyah, ya, lebih-lebih ketika tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun nanti di hari kiamat masing-masing itu dibangkitkan dengan niatnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian juga hadis ini memberikan salah satu faidah yang penting bahwa seorang muslim itu tidak boleh diam, cuek, apatis, ya, ketika melihat maksiat. Pernah kami sampaikan sebuah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, beliau mengutip riwayat dari Abu Umar, disebutkan dalam kitab Uddatus Sabirin, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab suatu kaum, kemudian malaikat itu berkata kepada Allah, di tengah-tengah mereka itu ada orang ahli ibadah, orang ahli ilmu, ahli zuhud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, azab orang itu untuk pertama kalinya dan aku ingin mendengar jeritan suaranya. Kemudian malaikat bertanya kembali, kenapa ya Allah? Kenapa harus dia dulu yang diazab? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, karena wajahnya, ekspresi wajahnya itu tidak pernah berubah karenaku. Jadi enggak pernah namanya ceria, marah, ya semuanya biasa saja. Ketika agama ini dilecehkan, biasa saja, enggak pernah ada rasa marah. Padahal kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, keimanan seseorang itu erat kaitannya dengan apa? Dengan respon dia ketika melihat maksiat. Makanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri di mana Rasulullah SAW menyampaikan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Jadi ada rasa marah, ada rasa tidak suka, hati itu.
Makanya kalau kita lihat maksiat malah hati kita itu cuek atau mungkin sebaliknya malah senang, hati-hati. Karena Rasulullah mengatakan orang yang mengingkari kemungkaran dengan hatinya itu adalah selemah-lemah iman. Dalam riwayat yang lain tidak ada keimanan setelah itu. Artinya kalau hati saja tidak mengingkari, gimana keimanannya? Ini sebagai evaluasi untuk kita semua ya. Jadi memang betul-betul Islam itu harus memang berpihak, yaitu berpihak pada al-haq, ya, mengingkari kebatilan walaupun dengan sesuatu yang paling lemah, yaitu dengan hati kita. Ya, yang sebagian ulama mengatakan pengingkaran hati itu salah satu buktinya, indikasinya, alamatnya, tanda-tandanya dia meninggalkan kemaksiatan tersebut dan pelakunya. Kalau dia mampu, ya. Jadi misalnya ada majelis orang minum khamr, ya. Saya sudah ingkar Ustaz, tapi masih situ senyum-senyum malah nuangin gitu nah. Ini saya sudah ingkar Ustaz hati saya. Ya ini dalam sebuah ayat kalau kita duduk dengan mereka, innakum idza mithluhum, sama saja kita tuh seperti mereka. Ya ini hati-hati. Barakallahu fikum, ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian ya, pasukan As-Sufyani ini disebutkan dalam beberapa asar dibantu dengan sekutunya yang namanya Bani Kalb. Banyak disebutkan dalam riwayat akhir zaman bahwa Bani Kalb itu sebagai kaum yang mendukung pasukan As-Sufyan. Ya, pasukan As-Sufyan ini ada mengatakan bahwa ini dinisbatkan pada Abu Sufyan, Allahu a'lam bishawab. Ya. Termasuk dalam upaya menghancurkan Imam Mahdi yang muncul di Mekah di awal kemunculannya. Jadi suku Kalb ini ataupun Bani Kalb itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan menurut satu riwayat bahwa kabilah ini ataupun suku ini adalah berasal dari Yaman, yang sekarang Bani Kalb ataupun kabilah Kalb ini menempati wilayah utara dan barat Suriah. Jadi dengan fenomena ini sangat mungkin sekali ketika muncul Imam Mahdi mereka menjadi penyokong yang kuat untuk pasukan Sufyani di dalam memburu Imam Mahdi. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah hadisnya. Adapun siapakah pasukan As-Sufyani? Siapakah penguasa As-Sufyani itu? Kita tidak bisa terlalu definitif. Ada sebagian berani mengatakan dia adalah Bashar Asad, itu As-Sufyani itu. Tapi kita tidak bisa terlalu definitif. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita yakini sebagaimana dalam hadis munculnya Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ketika itu ya betul-betul Imam Mahdi sejati, tanda-tandanya adalah akan diserang oleh pasukan As-Sufyani, dan untuk kedua kalinya pasukan itu dibenamkan di wilayah Baidah. Karena dua kali. Ya, kalau kita telusuri riwayat dua kali diserang. Yang pertama kalah, kemudian yang kedua besar-besaran dikerahkan seluruhnya dari pemimpin sampai rakyatnya, dan mereka dibenamkan di wilayah Baidah. Allahu a'lam. Kemudian, ikhwani fillah, kalau kita bicara tentang Jazirah Arab atau Semenanjung Arabia, itu tentunya bayangan kita bukan hanya sebatas Saudi Arabia. Kalau Semenanjung Arab itu bukan Saudi Arabia saja, tapi masuk di dalamnya wilayah yang meliputi mana? Yaman, mana lagi? Oman, Qatar, Bahrain, ya. Kemudian Kuwait, itu semua masuk Jazirah Arab. Ya. Jadi Saudi Arabia, kemudian bawahnya itu Yaman, Oman, ya. Termasuk di dalamnya adalah Qatar, Bahrain, itu Kuwait, itu masuk wilayah Jazirah Arab. Ya. Kemudian di dalam hadis disebutkan ditaklukkan Jazirah Arab. Ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami. Ditaklukkan berarti sistem yang ada pada waktu itu tidak sama dengan sistem Imam Mahdi. Bisa jadi yang terterap waktu itu adalah sistem sekuler, sehingga bahasanya ditaklukkan. Kalau sama dengan sistem konsep Imam Mahdi, maka tidak perlu lafaz ini, ditaklukkan Jazirah Arab pada era Imam Mahdi. Dan takluknya negeri Arab ini mungkin dengan dua kemungkinan. Yang pertama, takluknya mereka itu bukan dengan cara peperangan, tetapi mereka ya istilahnya ketika melihat pasukan Mahdi yang begitu banyak disokong oleh pasukan-pasukan yang kuat, diantaranya disebutkan dalam hadis itu Ashabur Rayatis Sud, yaitu pasukan panji hitam, ya,
Ya, pasukan panji hitam ini yang mereka berpengalaman di dunia jihad fisabilillah. Walaupun kita juga tidak bisa definitif siapa mereka, apakah mereka ISIS, Allah alam bisawab. Walaupun kita lihat ISIS sendiri memiliki pemahaman yang ekstrim dalam masalah vonis kafir, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, setidaknya kita itu termotivasi kalau kita lagi amar ma'ruf nahi mungkar pakai benderanya yang hitam, kan gitu. Ya, bendera hitam untuk termotivasi. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan muncul pasukan yang membawa bendera hitam dari arah timur, maksudnya timur Madinah. Kalau kita tarik garis dari Madinah, ternyata Indonesia itu juga wilayahnya timur Madinah. Ya, semangat nih orang Indonesia nih. Sekarang girohnya masya Allah. Ya, tapi benderanya jarang yang hitam. Ya, tetap bendera kita merah putih. Ditangkap. Nanti ditangkap katanya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini adalah salah satu hadis, namun banyak para ulama ya ketika menyampaikan hadis ini semuanya dikumpulkan mengarah pada wilayah yang berada di Khurasan. Jadi Ashabur Rayatis Sud itu adalah pasukan panji hitam yang keluar dari wilayah Khurasan, ya wilayah Pakistan, Afghanistan. Dan wilayah ini memang unik. Uniknya apa? Wilayah ini akan mengeluarkan orang-orang terbaik untuk gabung dengan Imam Mahdi, dan wilayah ini akan menyedot orang-orang yang terburuk. Oleh karena itu di awal penaklukan Baitul Maqdis di akhir zaman, walaupun nanti bangkit lagi dengan munculnya Dajjal, itu orang-orang Yahudi tidak habis total, tapi mereka imigrasi ke wilayah Khurasan, sehingga ketika muncul Dajjal ada 70.000 orang Yahudi dari Asfahan menjadi pengikut Dajjal. Ini kemungkinan besar adalah Yahudi yang melakukan imigrasi dari wilayah Baitul Maqdis yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada era Imam Mahdi. Allah a'lam. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah memang terjadi kontak. Jadi ditaklukkan Jazirah Arab ini dengan jihad fisabilillah. Walaupun peperangan ini juga ada dua kemungkinan, peperangan ya melawan Imam Mahdi ataupun peperangan intern mereka. Jadi rakyat sudah ingin gabung dengan Imam Mahdi, tapi wallah alam bisawab pemerintahnya belum ridho, sehingga terjadi ya pertempuran, peperangan di antara mereka. Yang sebagian kalangan mengatakan ini dimulai dengan Arab Spring, tapi jauh banget. Kalau saya teliti lihat jauh banget, karena peperangan ini terjadi sesudah Imam Mahdi muncul. Ya sekarang Imam Mahdi belum muncul, maka Arab Spring ini tidak bisa dikaitkan dengan penaklukan Jazirah Arab. Tidak, berbeda jauh. Jadi ketika terjadi peperangan baik dengan Imam Mahdi ataupun peperangan di internal mereka, dengan hasil jatuhnya Jazirah Arab itu sudah muncul Imam Mahdi. Sedangkan Arab Spring yang terjadi yaitu jatuhnya para pemimpin diktator ya di Yaman, di Mesir, di Tunis dan beberapa wilayah yang lain yang belum adalah di Suriah, itu sama sekali kalau saya lihat tidak ada kaitannya dengan munculnya Mahdi dan takluknya Jazirah Arab. Kalau saya pribadi seperti itu. Karena sekali lagi bahwa pertempuran yang ada sehingga takluknya Jazirah Arab itu adalah setelah munculnya Mahdi, sehingga ini akan mengikuti konsep sistem pemerintahan Al-Mahdi. Barakallahu fikum, ikhwani fillah, rahimakumullah. Kemudian munculnya Imam Mahdi ini tentunya adalah mengakhiri episode kekuasaan ya orang-orang barat menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Jadi kalau kita lihat ya ikhwan, memang bahkan negara Saudi sendiri tidak lepas dengan apa atau tidak lepas dari pengaruh negara-negara barat ataupun Amerika lah secara belak-belakan gitu, kebijaksanaannya dan sebagainya. Makanya setelah takluknya Jazirah Arab oleh Imam Mahdi, tentunya orientasi politiknya berubah ya. Negara-negara barat khususnya ada Amerika itu sangat tergantung sekali dengan minyak yang berasal dari Saudi Arabia. Maka ketika sudah, kalau ini ya kita bicara imajinasi. Kalau negara-negara Arab itu jatuh berada di wilayah pasukan atau wilayah pemerintahan Imam Mahdi, itu tentunya Imam Mahdi dan kaum muslimin tidak dengan mudah menjual minyak itu ke negara-negara barat. Andaikan dijual pun dengan mahal ataupun dengan syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, di antara kejadian sebelum pertempuran besar antara kaum muslimin dan Rom,
bahkan ada koalisi perjanjian damai antara kaum muslimin dan Rom. Itu ada hadisnya. Ya, coba kita lihat ya, apa yang menjadikan motivasi mereka sehingga mau bergabung ataupun berkoalisi dengan kaum muslimin. Ya, jadi kejadian yang kedua, yang pertama tadi adalah apa? Takluknya Jazirah Arab. Kemudian yang kedua, kejadian sebelum adanya Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar sepanjang sejarah, itu adalah adanya perdamaian koalisi antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Rom. Cuma nanti kita bahas pasukan Rom itu, Salibis Rom itu apakah orang-orang Nasrani yang berasal dari daratan Eropa ataupun orang-orang Nasrani dari Rusia. Nanti kita bahas. Ya, tapi barakallahu fikum. Jadi sebagaimana kami sampaikan bahwa fakta dan realita yang ada bahwa negara yang dihuni oleh mayoritas kaum muslimin itu sangat terpengaruhi dengan kebijaksanaan negara barat khususnya Amerika. Ya. Jadi hubungannya tanpa perjanjian. Andaikan ada perjanjian, seringnya yang diuntungkan bukan negeri kita. Kita hanya mendapatkan sedikit. Makanya ketika negara kaum muslimin itu dikuasai oleh Imam Mahdi, orientasi politiknya akan berubah yang memaksa mereka harus mendekati wilayah Arab. Sehingga terjadilah perjanjian ataupun koalisi antara Imam Mahdi dengan pasukan Rum. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyampaikan, kamu akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kamu akan berperang bersama mereka menentang satu musuh dari belakang mereka. Jadi koalisi kaum muslimin, ya, kaum muslimin dengan pasukan Salibis Rum ini, salah satu tujuannya adalah untuk memerangi satu musuh di belakang mereka. Yang ini para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan mereka itu adalah orang-orang Syiah. Ya. Ada juga mengatakan mereka itu adalah pasukan jin. Tapi kayaknya jauh. Ya, pasukan jin itu enggak perlu pakai pedang, pakai adzan sudah kabur. Ya, makanya jin itu kan disebutkan dalam hadis, setan itu ketika orang sholat, ketika orang itu adzan, mendengar adzan, jin itu lari. Sampai dalam hadis disebutkan terkentut-kentut. Ya, kita enggak sananya, jin itu kentutnya gimana Ustaz? Kemudian ketika selesai adzan datang lagi. Ketika iqamat kabur lagi. Ya, setelah iqamat datang ada jin setan yang spesialis mengganggu orang sholat. Makanya ketika orang sholat itu kan sunnahnya dirapatkan safnya, dirapatkan kakinya. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib karena alasannya apa? Ada hadis yang menunjukkan ancaman. Rapatkan, luruskan saf kamu, kalau tidak Allah akan menjadikan kalian berselisih. Makanya umat Islam sulit bersatu. Sholat aja rapatnya sulit. Ya, rapat minggir, tinjak sekali gitu. Gimana mau bersatu? Saf aja sulit rapat. Nih. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Dari mana? Dari hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Rapatkan, luruskan saf karena sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk kesempurnaan, maka tidak wajib. Tapi pendapat mengatakan wajib, dalilnya kuat. Makanya diusahakan rapat supaya setan juga tidak masuk. Kalau masuknya ikut sholat, alhamdulillah, seperti sebagian orang katakan, ya nggak apa-apa, kasih kesempatan setan ke sholat. Itu namanya gadoloco. Ya, itu otak-atik madok. Ya. Masalahnya setan masuk tuh goda kita. Ya, sholat takbir nggak khusyuk, ingat apa. Ya, sedih sekali, bukan karena dosa, ingat pacarnya loh. Nggak bener setan. Ya. Ini bahaya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi koalisi kaum muslimin dengan bangsa Rum itu untuk memerangi satu musuh di belakang mereka. Banyak kalangan para ulama mengatakan bahwa peperangan ini terjadi antara koalisi tersebut dengan pasukan Blok Timur, ya, yaitu Persia, Syiah, dibantu dengan negara-negara yang lain yang pro dengan Syiah. Ya,
Allah alam bisa jadi Cina, bisa jadi Rusia termasuk di dalamnya, bahkan mungkin India. Karena ada hadis yang sahih Imam An-Nasa'i di mana Rasulullah SAW mengatakan ada dua golongan yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Golongan yang pertama adalah mereka orang yang memerangi India. Bukan provokasi, ini hadis seperti itu. Ya, nggak ngerti siapa yang nanti memerangi mereka, nggak ngerti. Kalau kita itu kan selama kita mendapatkan nikmat aman damai, alhamdulillah kita manfaatkan betul-betul. Nggak usah mengharapkan perang kan? Kapan nih perang, kapan jihad? Nggak usah. Ya. Kalau ada waktunya sudah. Tetapi aman, tentram itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka orang-orang yang berjihad bersama Isa bin Maryam alaihissalam. Dua golongan yang tidak tersentuh oleh api neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya pasukan yang diperangi yang disebut Al-Hind dalam hadis yang artinya memang India itu terjadi di akhir zaman ketika mereka pro dengan blok timur. Wallahu a'lam bishawab. Bisa salah, bisa benar. Ya, karena tidak ada hadis yang tegas sekali bahwa mereka itu gabung dengan pasukan yang diperangi oleh pasukan koalisi yaitu kaum muslimin dan Salibi Seru. Maka kamu akan selamat dan mendapat rampasan perang. Jadi kemenangan itu berada pada pasukan koalisi, pasukan kaum muslimin dan Salibi Seru. Kemudian kamu akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum. Lalu dia mengangkat tanda salib dan berkata, "Intasaras salib, salib telah menang." Maka datanglah seorang lelaki dari kaum muslimin dan membunuh laki-laki tersebut. Lalu kaum Rum telah berlaku khianat dan terjadilah peperangan demi peperangan, di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera dan di bawah setiap bendera terdapat 12.000 pasukan. Inilah yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra, perang terbesar. Dalam versi Injil disebut Armageddon. Walaupun kalau saya padukan karakter antara keduanya berbeda jauh. Maka kita tidak pakai istilah Armageddon tapi Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan terbesar yang terjadi di akhir zaman antara kaum muslimin dengan pasukan Rum. Baik. Kemudian siapakah mereka orang-orang Rum yang akan melakukan ataupun yang akan berkoalisi dengan kaum muslimin? Secara umum para penulis kitab-kitab akhir zaman mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang barat, orang-orang Nasrani yang berada di dataran benua Eropa. Tapi ada sedikit kalangan, ini unik. Ya, ini unik, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Rusia. Kenapa? Karena orang-orang Rum disebut Rum Romawi pada zaman Nabi itu yang dikenal adalah orang-orang Rum yang berada di wilayah Konstantin, Bizantium, Turki. Dalam surat Rum, coba nanti kita buka surat Rum, itu disebutkan kekalahan orang-orang Romawi, kekalahan orang-orang Romawi dari Persia. Jadi pertarungan Romawi dan Persia pada waktu itu dimenangkan oleh Persia. Kaum muslimin sedih. Kenapa? Karena orang Romawi itu lebih dekat dengan kaum muslimin secara konsep ketuhanan, masih meyakini adanya Tuhan. Sedangkan Persia itu Majusi, meyakini bahwa Tuhannya itu api, orang-orang musyrik. Kafir Quraisy senang sekali dengan kemenangan Persia, sedangkan kaum muslimin bersedih. Kemudian turun ayat disebutkan Gulibatir Rum, dikalahkan Rum dan nanti akan menang dalam tempo waktu yang kurang dari bid'u sinin fi bid'i sinin, yaitu namanya bid'un itu adalah angka dalam bahasa Arab yang tidak lebih daripada 9. Jadi kurang dari 9 tahun Romawi itu akan menang. Sampai pada waktu itu Abu Bakar taruhan sama orang kafir Quraisy sebelum taruhan itu diharamkan. Maka Abu Bakar As-Siddiq itu unik sekali. Apapun yang disampaikan Rasul percaya deh gitu. Yang namanya siapa Rasul? Percaya. Makanya Isra Mi'raj itu ujian itu. Jadi kematian Khadijah kemudian pamannya meninggal itu kan goncangan betul. Tidak ada yang melindungi Nabi lagi. Pamannya sudah meninggal. Istrinya yang setia meninggal. Kemudian Rasulullah dihibur oleh Allah dengan Isra dan Mi'raj. Dihibur. Tetapi satu sisi ujian. Disampaikan kepada orang belum tentu percaya. Tapi ketika sampai pada Abu Bakar mengatakan ini dari Nabi, iya, langsung percaya. Ya, itu Masya Allah. Langsung percaya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu
disebut dengan As-Siddiq yang membenarkan. Ya. Jadi dikalahkan Rum. Dan maksud Rum dalam ayat tersebut adalah orang-orang Romawi yang berada di Konstantin, orang-orang yang orang-orang Nasrani Bizantium di Turki. Dan aliran Kristennya, Nasraninya ada Ortodoks. Sedangkan kerajaan Rum yang ada di Italia Roma itu jatuh runtuh 100 tahun sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW, dan bangkit lagi 100 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang Nasrani yang ada di Konstantin ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, mereka larinya ke wilayah Rusia, membangun kekaisaran di sana. Makanya ya tidak kita bisa salahkan juga secara mutlak orang yang mengatakan bahwa Salibis Rum yang berkoalisi dengan kaum muslimin adalah Rusia. Walaupun hari ini sulit kayaknya Rusia yang berkoalisi sangat sulit. Allah alam bisawab. Semuanya adalah istihad, kemungkinan dan kemungkinan. Ini sebagai sakofah kita. Jadi sebagai wacana kita tentang masalah siapakah mereka orang-orang Rum, apakah mereka itu Salibis Nasrani yang berasal dari daratan Eropa ataupun dari negara Rusia. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Kejadian pertama, takluknya Jazirah Arab. Kedua, koalisi pasukan muslimin dengan Rum. Kemudian yang ketiga adalah penaklukan Iran Persia Raya. Jadi kalau hari ini kita melihat Syiah itu semakin berkembang, itu seperti yang wajar, karena mereka akan ditaklukkan insya Allah bi'idznillah ta'ala di akhir zaman. Ditaklukkan Persia Raya ini oleh pasukan koalisi antara kaum muslimin dan Rum ya. Jadi ini pendapat yang kuat dari hadis yang mengatakan kalian akan berkoalisi dengan pasukan Romawi yang akan memusuhi musuh di belakang kalian yang kalian tidak diketahui, yang tahu hanya Allah. Makanya ada versi pendapat tadi kan, ada yang mengatakan pasukan itu jin, kayaknya nggak mungkin. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah pasukan dari luar angkasa. Apa itu? Makhluk-makhluk apa tuh namanya? Ya, alien itu. Itu saya yakin orang yang mengatakan itu sering nonton film itu. Kemudian yang ketiga adalah mereka pasukan Imperium Persia. Jadi gini, ayo ikhwan. Akhir zaman ini akan memetakan kekuatan internasional menjadi 3. Pasukan Barat, pasukan Blok Barat, kemudian Blok Timur, kemudian pasukan Imam Mahdi yang sudah menguasai Jazirah Arab. Yang menyimpan kekayaan khususnya minyak itu berada di wilayah Blok Timur dan bloknya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini memiliki kekuatan yang besar yang dilirik oleh pasukan Rum untuk diajak kerjasama, karena orang-orang Blok Timur tidak mudah juga memberikan ini kepada Blok Barat. Ya, makanya terjadi peperangan kaum muslimin dengan pasukan koalisi melawan orang-orang Persia dengan motivasi yang berbeda. Kalau kaum muslimin itu memang sudah bebuyutan dari sononya. Peperangan Ahlussunnah dengan Syiah itu sudah lama sekali. Karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Syiah itu sejak awal. Sejak terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibunuh oleh seorang Majusi Abu Lu'lu'ah yang kuburannya sekarang berada di negeri Iran, dikultuskan. Bahkan dari kalangan mereka berdoa, ya Allah kumpulkan kami di akhirat bersama Abu Lu'lu'ah. Amin. Amin, kita aminkan saja. Kemudian yang kedua, sampai terbunuhnya Utsman, yaitu juga tidak lepas daripada provokasi mereka. Ya, kemudian terbunuhnya Ali oleh orang Khawarij, itu juga tidak lepas daripada provokasi mereka. Mereka bermain di beberapa kubu, di kubunya Ali, di kubunya Muawiyah, di kubunya Aisyah, sehingga terjadi fitnah antara kaum muslimin. Makanya musuh yang berada dalam lipatan itu lebih berat. Musuh yang disebut dengan mereka orang-orang munafik itu lebih dahsyat makarnya. Oleh karena itu di awal surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pembagian manusia. Walaupun simbolnya 2 tapi ditambah di situ ada namanya kelompok manusia abu-abu, orang munafik. Berbicara tentang orang mukmin itu hanya 5 ayat. Orang kafir hanya 2 ayat.
tapi sekian ayat itu berbicara tentang orang-orang munafik, menunjukkan bahwa mereka musuh yang tidak nyata, tidak tegas menyatakan mereka musuh Allah, musuh Islam, itu yang lebih bahaya. Ya, karena dalam Syiah sendiri ada konsep taqiyah. Ini berbahaya sekali. Memang dalam kondisi mereka lemah, mereka akan mengatakan ya kita itu ahli sunnah, ya kita itu menghormati para sahabat, kita itu ya bersaudara. Tetapi dalam kondisi kuat mereka akan menampakkan taring. Ini tabiat daripada Syiah. Dan lagi kalau kita baca sejarah, Masya Allah, mungkin ini juga pernah kami sampaikan, ya, sejarah-sejarah pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin, sampai ya kejadian hari-hari ini bagaimana Syiah yang ada di Lebanon, ke Hizbullah ya, itu datang ke Suriah bukan membantu Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi membantu rezim untuk membantu Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan tidak kurang dari 500.000 kaum muslimin sudah ditumpahkan darahnya. Ini juga tidak lepas daripada ikut campur tangan Syiah laknatullah alaih. Barakallahu fikum. Dan Imperium Persia ini banyak para analis mengatakan akan semakin kuat dengan dukungan negara-negara blok timur. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya hanya menukil dari beberapa referensi. Ya, negara-negara yang mendukung mereka itu seperti Cina, India. Kenapa India berani disebutkan? Karena ada dalam hadis. Ya, kemudian bisa jadi Korea yang alirannya komunis. Korea mana itu? Utara atau selatan? Utara. Ya. Kemudian Myanmar yang hari ini menampakkan permusuhan dengan kaum muslim. Nggak tahu Indonesia ikut blok mana? Ya, antum ikut blok mana kira-kira ini? Oh, ini bahaya, ini akhir zaman kalau betul-betul berada di hadapan kita itu nggak bisa tidak memihak. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat pasukan yang keluar dari Khurasan membawa panji hitam, datanglah, gabunglah dengan mereka walaupun merangkak. Ya, pesawat dah nggak ada lagi misalnya. Oh, betul-betul sungguh-sungguh. Makanya tidak ada istilah netral. Ini evaluasi bagi diri kita. Kita ikut blok mana nih kira-kira? Ya, akan terpecah menjadi 3 blok saja, blok barat, blok timur, dan blok Imam Mahdi. Yang modal awalnya adalah penaklukan Jazirah Arab. Jadi kekuasaan di Jazirah Arab dengan kekayaan-kekayaan yang dikuasai ini yang menjadikan kekuatannya diperhitungkan di dunia internasional. Kapan terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat aja ikhwan. Di antara fenomena yang akan terjadi sebelum pecahnya peperangan besar antara kaum muslimin dan Salibis Rum adalah fenomena imigrasi ataupun banyaknya bangsa Romawi yang masuk Islam di akhir zaman. Banyaknya orang-orang Eropa. Kalau kita artikan Rum, orang Eropa berarti Eropa ya. Kalau kita artikan Rum, orang Rusia juga pas juga. Rusia itu wilayah yang perkembangannya Islam luar biasa. Yang ini dijadikan oleh orang-orang komunis sebagai bukti dalil bahwa komunis itu tidak melarang beragama. Buktinya di pusatnya sana itu Islam juga berkembang. Wah, ini kalau dibaca oleh orang awam akan mendukung komunis ini. Baik, jadi saya lebih mengarah pada pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang Rum itu adalah mereka orang-orang yang tinggal di daratan Eropa. Ada sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga bangsa Romawi sampai di A'maq atau Dabiq. A'maq dan Dabiq. Kedatangan mereka akan dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari kota Madinah yang merupakan penduduk bumi yang terbaik pada masa itu. Kami jelaskan, di akhir zaman nanti pasukan Rum itu akan masuk ke wilayah yang namanya A'maq dan Dabiq. Tahu wilayah di mana? A'maq dan Dabiq itu wilayah Suriah yang dekat dengan kota Aleppo. Jaraknya cuma 5 farsakh. Satu farsahnya 5,5 km. Berarti benteng kekuatan orang-orang Salibis Rum nanti di perang akhir zaman ada di wilayah Aleppo, A'maq dan Dabiq tepatnya. Kenapa memilih wilayah tersebut? Ada 2 alasan. Yang pertama, tempat tersebut adalah tempat yang paling dekat dengan negara Turki. Negara Turki pada waktu itu berpijak di mana? Kaki-kaki mereka. Secara zahir
kaki-kaki mereka akan berpijak dengan Salafis Rum, sehingga negara ini sebagai negara sekutu yang mensupport pasukan Salafis Rum. Ya. Makanya setelah jatuhnya Romawi, nanti kejadian setelahnya adalah takluknya Konstantin untuk kedua kalinya. Yang pertama kan sudah oleh Muhammad Al-Fatih. Yang kedua nanti di akhir zaman oleh Imam Mahdi. Tapi dalam hadis disebutkan ditaklukkan dengan takbir. Kemungkinan besar kaum muslimin sadar, kemudian gabung dengan kaum muslimin sehingga tidak tertumpah darah pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ditaklukkan dengan takbir, Allahu Akbar, benteng mereka runtuh, artinya kekuasaan mereka runtuh. Bisa jadi takluknya Turki untuk kedua kalinya itu tidak ada tertumpahan darah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alasan pertama kenapa Ahmad dan Dabik atau Aleppo secara umum menjadi benteng kekuatan mereka karena dekat dengan pasukan koalisi. Makanya nanti kalau kita bicara bicara tentang perang akhir zaman Al-Malhamah Al-Kubra, itu adalah peperangan yang paling mirip dengan peperangan Ahzab atau Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Kaum kafirin itu memiliki sekutu, yaitu sekutu orang Yahudi, Bani Quraidah. Nanti lengkapnya insya Allah pada sesi yang keempat. Barakallahu fikum. Kemudian pasukan itu dihalau ataupun dihadapi oleh sebuah pasukan yang keluar dari kota Madinah. Perhatikan dalam hadis ini sebutkan Madinah, tapi maksudnya bukan Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi maksudnya adalah kota ini adalah kota Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Makanya pembahasan perang akhir zaman itu semakin panas karena memang terjadi di wilayah yang percaturan politiknya paling panas dari ini, yaitu Suriah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan Fustat, itu benteng. Kaum muslimin ada di wilayah yang disebut dengan Ghutah, yang sampingnya ada kota namanya Damaskus. Itu disebutkan secara definitif oleh Rasulullah SAW. Jadi pasukan yang menghalau pasukan Rom ini adalah pasukan yang terbaik. Kalau kita hidup mudah-mudahan bisa bergabung dengan mereka. Pasukan terbaik, ya, pejuang terbaik di muka bumi. Apabila mereka telah berbaris dan berhadap-hadapan untuk berperang, ini juga menunjukkan peperangan bukan dengan senjata modern. Berbaris, hadap-hadapan. Kayak perang kolosal di TV-TV. Bangsa Romawi akan menggertak. Biarkan kami membuat perhitungan dengan orang-orang kami yang kalian tawan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mereka orang-orang Romawi yang sudah masuk Islam. Udah nggak usah urusan lah, serahkan saja orang-orang yang masuk Islam ini ke kami. Kapan ini terjadi? Banyak kalangan analis hadis-hadis akhir zaman mengatakan proses imigrasi ideologi besar-besaran itu terjadi pada saat ada koalisi. Jadi hubungannya erat, ya, perang bareng-bareng, ada latihan bersama. Allah alam bisawab. Sebagian mereka melihat akhlak kaum muslimin indah sekali sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan agama mereka masuk agama Islam. Allah alam bisawab. Walaupun tanda-tandanya ya sudah ada sejak sekarang. Jadi eskalasi imigrasi ideologi ya orang-orang Nasrani ke Islam itu banyak sekali. Ya, sampai gereja-gereja dijual itu masalah. Ya. Tapi jangan salah, jangan kita tidur itu. Satu gereja di Eropa itu dijual bisa menjadikan sebuah gereja di Asia. Ini kita harus sadar juga yang disebutkan oleh Rasulullah imigrasi ideologi itu di wilayah Rom. Nah, di wilayah kita ini jangan-jangan terbalik ini. Nah, ini perlu waspada. Kita perlu waspada karena negara Indonesia itu negara yang tidak disebut secara definitif. India disebut. Indonesia nggak disebut dalam hadis. Makanya harus super hati-hati kita tuh ngebloknya kemana. Kalau secara instansi negara ngeblok mana, andaikan ngebloknya ke ahlul batil, minimal personal kita sebagai seorang muslim ngebloknya kepada ahlul haq. Baiklah. Mendengar gertakan itu, kaum muslimin menjawab, demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian mengusik saudara-saudara kami. Ini salah satu motivasi terjadi peperangan. Jadi cukup banyak ya, diantaranya tadi ketika pasca perang melawan Blok Timur, mereka singgah pada satu tempat, ada seorang Nasrani yang mengklaim kemenangan itu hanya karena mereka. Laki-laki berdiri ngangkat salib kan gitu. Itulah yang menjadikan kaum muslim marah. Itu juga yang memicu perangan. Dan juga ditambah dengan banyaknya personal orang-orang Rom yang masuk Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian tadi kami sebutkan kenapa milih A'maq dan Dabik, sudah satu alasan kami sebutkan. Kemudian yang kedua, bahwa wilayah tersebut dekat dengan aliran sungai Tigris ya. Dalam strategi militer itu menguasai sumber air adalah merupakan kekuatan tersendiri. Sehingga perang Badar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempatkan pasukan di belakang sumur Badar, ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini dari wahyu? Mas Wahyu ya? Apakah dari wahyu atau dari Anda? Rasulullah mengatakan dari saya. Kemudian ada yang usul, kalau dari Anda wahai Rasulullah, izinkan saya usul, lebih baik pasukan itu jangan diletakkan di belakang sumber Badar. Kuasai sumur Badar dahulu. Ini sumber kemenangan. Makanya ini dikuasai oleh mereka, haluan sungai Tigris ini. Ya, yang nanti kita kaitkan dengan peperangan Al-Malhamah Al-Kubra, yang kemungkinan besar mereka kalahnya dengan kaum muslimin tidak murni dengan kekuatan kaum muslimin, tapi ditolong oleh Allah dengan mereka itu keracunan. Allah alam besar, nanti kita kaji pada tempat. Sudah jam 1:30. Baiklah, yang kelima singkat ini sampai 5 saja. Kejadian sebelum Al-Malhamah Al-Kubra adalah penaklukan Baitul Maqdis dan pengosongan kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, nanti coba dicari hadisnya, ada hadisnya. Ya. Jadi takluknya Baitul Maqdis untuk pertama kali di akhir zaman. Karena nanti ketika Dajjal muncul, Baitul Maqdis itu dikuasai mereka. Sehingga turun Isa itu akan menjatuhkan benteng Baitul Maqdis, kota Baitul Maqdis itu dengan pekikan takbir. Untuk yang kedua kali ditaklukkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Untuk pertama kali hanya Imam Mahdi. Kemudian dikosongkan Madinah atau Yasrib, kota Madinah, karena penduduknya berbondong-bondong mendukung Imam Mahdi yang ada di Damaskus. Kota Madinah yang mulia sampai-sampai kosong penduduknya mendukung Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Ini 5 kejadian yang terjadi ya sebelum terjadi Al-Malhamah Al-Kubra. Oke, kami cukupkan. Ada pertanyaan nggak nih? Atau udah habis waktunya? Oh iya, boleh. Strategis gitu, maksudnya biar nggak juga jadi ini nggak bersinggungan dengan sistem lingkungan kerja. Iya. Ya mudah-mudahan kita dikerjakan di tempat yang berkah. Ya. Tapi satu hal, untuk nyari yang ideal itu sulit. Ya. Untuk nyari yang ideal itu sulit. Ketika sesuatu ideal itu tidak diperoleh, bukan berarti tinggalkan secara total. Kalau antum bisa mewarnai satu tempat, walaupun secara konsep, secara umum sistem kerjanya seperti itu, tapi antum punya komunitas seperti ini, ya itu baik, dikembangkan sehingga akan memberikan pengaruh pada yang lain yang mungkin sikapnya itu masih abu-abu. Tapi idealnya memang kita itu tidak berada di tempat yang betul-betul mereka mengarah pada blok ahlul batil. Itu idealnya. Makanya kalau ada tempat yang betul-betul baik, berkah, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan syariat, maka itu jauh lebih baik. Kalau tidak, nasihat saya bagi kaum muslimin, bagi para pemuda, karyawan, buatlah komunitas-komunitas yang betul-betul sikoh sehingga menjaga keimanan kita. Mudah-mudahan memberikan pengaruh. Karena kalau kita bicara negara kita sendiri kan, secara umum kan, bukan ini tempat kerja lagi, wilayah secara umum itu mungkin belum ideal juga. Tapi bukan berarti kita langsung jual rumah kita uzlah di pucuk gunung atau mungkin hijrah ke Malaysia, ke Singapura. Wah, nggak tahu juga kan. Kita rawat negara kita ya. Ya, dibuat komunitas yang baik, dakwah keluarga, dakwah teman, dakwah sahabat, dakwah karyawan. Itu jauh lebih baik. Tanpa kita itu harus menjual akidah kita. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan tangan, maka dengan hati dan bagaimana semampu antum. Ya, semampu antum, dengan catatan ketika ada yang mungkin baik, maka usahakan. Tetapi ayolah ikhwan, kalau memang pekerjaan itu betul-betul ya hal yang haram secara zat, misalnya perusahaan jual khamr, ya jangan nunggu yang halal baru pindah langsung. Tetapi kalau masih bisa diharapkan baik, karena misalnya antum kerja di tempat media,
Kalau antum bisa memberikan pengaruh yang baik, itu nilainya masya Allah. Nilainya masya Allah. Hari ini ternyata jihadnya bukan jihad dengan pedang itu, jihadnya media ya. Mudah-mudahan antum di sini itu memberikan pengaruh yang baik, bisa menyuarakan al-haq. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, tidak ada kata mustahil. Mungkin suatu saat, yang penting diperjuangkan. Media itu kan hanya alat, tergantung orang yang menggunakannya. Ya. Maka saya pesan seperti itu. Mudah-mudahan yang memegang media itu adalah mereka orang-orang yang baik, sehingga berita yang keluar adalah berita yang baik. Karena sesungguhnya namanya berita itu nggak ada kata-kata netral, pasti memihak. Itu pasti itu. Ya, sulit dikatakan berita netral, itu sangat sulit sekali. Ya, baik, barakallah. Yang lain? Ya, silakan. Yasin. 80 bendera ya. Maksudnya kan dari pasukan Muhammadi sepertiga itu disersi gitu. Dan dia nggak akan diterima atau nggak selesai Sampai hari kiamat ya, benar. Hadisnya sahih. Jadi sampai dengan pasukan Imam Mahdi itu tidak lepas dengan ujian. Nanti kita akan bahas secara rinci pada karakter perang itu sendiri pada sesi keempat. Di antaranya pasukan Imam Mahdi yang pertama, sepertiga pertama itu murtad mundur, yang mana Rasulullah menyampaikan dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Ngeri kan? Pasukan sepertiganya meninggal dan mereka sebaik-baik syahid, dan sepertiganya mendapatkan kemenangan dari Allah. Hadisnya sahih. Insya Allah nanti kita akan bahas karakter-karakter yang ada pada peperangan tersebut, termasuk yang antum sebutkan. Ya, itu sahih. Yang Baida tadi kota kan Baida kotanya di Tenglantan. Berarti nanti kalau bisa kan sekarang namanya apa? Kalau Baida tetap Baida ya. Itu di mana? Di berapa kilo dari kota Madinah? Berapa kilo? Nanti coba di googling ya. Itu berapa kilo dari kota Madinah? Baida, ada pertanyaan seperti itu. Ya. Kadang-kadang apa ya? Kalau lihat penyebutan seperti itu, nanti dihindari, itu mungkin menurut kita ya. Ala kulli hal yang terjadi kalau Allah sudah menakdirkan. Orang kalau meninggal di satu tempat itu pasti ada saja hajat menuju situ. Kita kerja di Jakarta bertahun-tahun, ditakdirkan Allah meninggal di Medan, ada saja acara ke Medan. Gitu. Jadi beda sudah ada. Coba nanti di googling petanya di mana, beberapa kilo dari kota Madinah. Kira cukup ya? Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.